Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku yang saya cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, ini sebentar lagi kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah, tepatnya tanggal 16 September atau tanggal 12 Rabiul Awal. Saudara-saudara kita dari tanggal 1 Rabiul Awal itu sudah pada yaitu mengadakan pembacaan manakib berjanjian dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 12, yaitu puncaknya Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga biasanya di Keraton Ngayogyakarta juga diadakan mauludan dengan adat dan kebiasaannya mauludan. Saudaraku semuanya, Maulid Nabi adalah peringatan hari lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu dilakukan oleh umat Islam tiap tahunnya. Maulid Nabi biasanya itu diperingati pada tanggal 12 Rabiul Awal, bulan ketiga dalam kalender Hijriyah, dalam bentuk biasanya ya pengajian umum. Ya, ada yang membaca manakib, berjanjian dan lain sebagainya. Ini pada awalnya Maulid Nabi hanya dilakukan dengan cara membaca sholawat, tahlil, dan manakib. Saudaraku di mana saja berada yang saya cintai, Maulid Nabi menceritakan tentang apa ya? Yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW itu merupakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ini Maulid Nabi Muhammad SAW itu jatuh pada yaitu tanggal 16 September 2024. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Tahun kelahirannya sering disebut sebagai tahun gajah. Kenapa saudaraku semuanya disebut tahun gajah? Disebut tahun gajah lantaran menjelang kelahiran Nabi itu ada peristiwa penyerbuan pasukan Raja Abraha yang menggunakan kendaraan gajah. Tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah itu terjadi pada 12 Muharram ya 571 Masehi ya. Saudaraku, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW diiringi dengan peristiwa yang luar biasa. Di antaranya adalah padamnya api sesembahan orang-orang Majusi. Api tersebut padam setelah ratusan tahun menyala tanpa pernah padam. Saat kelahiran Nabi, Istana Kisra yang berdiri mewah tiba-tiba juga tergoncang. Kerajaan yang kerap bertindak zalim itu hancur. Sebanyak 14 bangunan istana roboh. Kelahiran Nabi itu seakan memberikan peringatan akan datangnya kehancuran bagi kebatilan, ya, bagi kebatilan, kejelekan, kejahatan, kedurhakaan. Di sisi lain, kelahiran Nabi adalah kabar yang menyenangkan, kabar yang menggembirakan bagi penyeru kebaikan. Kota Mekah yang sebelumnya itu kering kerontang menjelang kelahiran Nabi menjadi hijau subur. Maka diguyur hujan lebat, hujan deras. Tumbuhannya menghijau
dan pohon-pohonnya menjadi rimbun. Saudaraku di mana saja berada, penyair Imam Busiri dalam Qasidah Burdah mengungkapkan, kelahiran sang Nabi menampakkan kesucian diri. Alangkah indah permulaannya, juga indah penghabisannya. Hari kelahiran Rasulullah saat ada firasat bangsa Persia bahwa ada peringatan kepada mereka datangnya bencana dan siksa. Keluarga Nabi Muhammad SAW merupakan putra dari seorang ayah yang bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Abdullah meninggal saat Nabi masih dalam kandungan. Saat singgah di keluarga istrinya di kota Yastrib, Abdullah jatuh sakit dan kemudian wafat di kota tersebut. Nabi pun lahir tanpa seorang ayah di sampingnya. Pada saat usia 6 tahun, ibunya mengajak ziarah ke makam ayahnya. Dalam perjalanan pulang di Abwa yang terletak di antara Mekah dan Yatsrib, Aminah jatuh sakit. Di tempat itu pula Aminah akhirnya wafat. Jadi Nabi tanpa ayah dan ibu. Nabi diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun Abdul Muthalib hanya bisa merawatnya selama 2 tahun. Hingga ia tutup usia pada tahun 578 Masehi. Saudaraku, setelah ditinggal kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang juga merupakan ayah dari Sayyidina Ali. Bersama dengan Abu Thalib, Nabi belajar tentang berdagang. Nabi kerap diajak pergi berdagang ke berbagai daerah. Selain berdagang, Nabi juga diajak angon wedhus atau mengembala kambing. Lalu setelah dewasa, tepatnya saat berusia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Saudaraku di mana saja berada yang saya cintai, apa yang diperingati dalam perayaan Maulid Nabi? Peringatan hari lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diyakini telah dikenal oleh masyarakat Muslim Arab setidaknya sejak tahun kedua Hijriah. Namun ada pula yang meyakininya peringatan Maulid Nabi telah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat beragam versi mengenai awal mula peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, apakah tujuan diadakannya peringatan Maulid Nabi? Tujuannya yaitu meneguhkan hati manusia. Adanya perayaan Maulid Nabi, kita bisa lebih mengingat perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membela Islam. Dengan mempelajari kisahnya, diharapkan kita bisa mengambil pelajaran hidup dan meneguhkan hati dalam menghadapi berbagai masalah yang ada. Hal ini dijelaskan dalam surat Hud ayat 20, yang artinya mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Ayat itu akan dilipat gandakan kepada mereka di akhirat kelak. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihat kekuasaan Allah. Saudaraku di mana saja berada yang saya cintai dan saya hormati, sebagai pembawa ajaran agama Islam, tercatat dalam sepanjang sejarah kehidupan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin besar yang sangat luar biasa dalam memberikan contoh tauladan yang agung bagi umatnya. Dalam konteks ini, Maulid harus diartikulasikan sebagai salah satu upaya
transformasi diri atas kesalehan umat. Saudaraku, di mana saja berada yang saya cintai, peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wujud kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud rasa bahagia dan gembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan manfaat di dunia dan akhirat. Maulid Nabi merupakan suatu perayaan yang dijalani dengan sukacita atas hadirnya sosok mulia dan sempurna, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, peringatan Maulid Nabi juga berarti merayakan keberadaan teladan bagi umat Islam. Kehikmatan dari peringatan Maulid Nabi termasuk sebagai kesempatan untuk memperkuat kembali kasih kita kepada beliau dan untuk mengikuti teladan serta ajarannya secara utuh. Mencintai Nabi Muhammad SAW adalah bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting untuk diingat bahwa merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW bukanlah sekedar upacara seremonial. Memperingati Maulid Nabi bukan hanya berarti mengenang, tetapi juga menerapkan sikap-sikap terpuji yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Ini sesuai dengan tema peringatan Maulid Nabi tahun ini, yaitu menebar empati, memperkuat silaturahmi, dan bertekad menjadi tauladan di saat-saat yang sekarang ini sedang dilanda krisis keteladanan. Saudaraku, di mana saja berada, kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.